Dua sore ini insya Allah kita akan lanjutkan di halaman 85 bagi teman-teman yang pegang bukunya. Kita ikhlaskan niat ini insya Allah mudah-mudahan boleh kita amalkan, yaitu ajaran Nabi SAW. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikuh, rabba kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, wa anaktarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Tirmidzi jadi 3 halaman 142. Artinya, ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menguasai segala sesuatu dan menjadi rajanya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku dan dari keburukan syaitan dan kesyirikannya, atau yang dibisikkannya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku sendiri atau menularkannya kepada seorang muslim. Coba renungi lagi maknanya, kita coba lebih dalam rincikannya. Seperti biasa kita coba korek mutiara-mutiara dari doa ini. Potongan pertamanya, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ini pengikraran dari seorang hamba tentang kemahakuasaan Allah. Ya Allah, zat yang maha mengetahui semua yang gaib. Dan gaib artinya tidak nampak bagi manusia. Tetap ada tapi tidak nampak. Ya. Kita mengikrarkan kalau Allah mengetahui semua yang gaib. Wasyahada dan semua yang nyata. Ini pengikraran sekali lagi kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang kita sudah seperti ini ya. Harusnya kita memuji-muji Allah dulu baru kemudian kita sampaikan hajat. Itu sudah kita sampaikan juga di awal-awal kita pada saat membedah buku ini. Jadi ini pengikraran tentang tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Potongan kedua, fatiras samawati wal ard. Makna fatir, menciptakan dan mengawasi juga mengurusnya. Ya. Jadi kita mengatakan zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, serta yang menciptakan, mengawasi, mengurus semua yang ada di langit dan di bumi. Apapun yang kita lihat, ya, terjangkau oleh mata kita di langit sana, bintang-bintang, matahari, bulan, segala macam, termasuk hujan yang turun dari awan, ya, awan sendiri, ya, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau tidak terjangkau oleh mata kita, dan semua juga yang ada di bumi, terjangkau tidak terjangkau, di daratannya kah, di lautannya kah, di dalam bumi itu sendiri kah, semua kita ikrarkan kalau yang menciptakan itu adalah Allah. Yang menciptakan itu adalah Allah. Dan yang mengawasinya, mengurusnya, semua adalah Allah. Kalau kita memahami lebih dalam teman-teman sekalian, kita akan lebih hati-hati jangan sampai buat pelanggaran. Kenapa? Karena kita berada di buminya Allah. Seperti banyak orang masuk hotel, dia berbuat zina. Dia nggak sadar. Sebenarnya, ya udara yang dia hirup ciptaan Allah. Allah kan yang fatir, yang menciptakan semua yang di langit dan di bumi. Gitu kan? Kemudian juga ranjang yang dia pakai, bantal, air yang dia pakai di kamar mandi, ataupun air yang dia minum. Apa saja di sekitar dia semuanya. Dan semua itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Cukuplah yang telah berlalu teman-teman sekalian. Sekarang ke depannya setelah kita belajar begini, kita ingin supaya kita lebih hati-hati. Kita lebih terjaga. Gitu kan? Karena kalau tidak jadi masalah ini, semua akan ada hisabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi pengikraran ini berarti pengikraran tentang Allah itu menguasai semuanya. Dia menciptakan, dia mengawasi, dan dia juga yang memilikinya. Ya. Potongan ketiga, Rabba kulli syai'in wa malikah. Rabb artinya pemilik, ya. Pencipta segala sesuatunya dan pemiliknya. Ini juga sama, ini potongan ketiga sama mengikrarkan tentang dan memuji-muji Allah tentang kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di sini akui kalau Allah pemilik segala sesuatunya. Apapun itu. Anda ada masalah dengan pasangan, suami sama istri. Langsung kembalikan saja kepada kalimat ini. Oh, dia juga ciptaannya Allah. Yang membuat dia marah Allah, yang bisa membuat dia reda Allah. Tidak usah Anda menghabiskan energi untuk yang lain.
Anda boleh punya upaya manusiawi, tapi coba ikhtiar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kiblat, baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, kalau perubahan pasanganku ini terjadi karena kesalahan hamba ini, maafkanlah kesalahan hamba ini. Lunakkanlah hatinya dia. Ya kan? Kalau ini karena dosa yang dia lakukan, kesalahan dia, maafkanlah dia dan satukan kami di atas kebaikan. Sama Allah saja. Anak kita anggap nakal, proaktif, minta kepada pencipta dia Allah. Ya. Ada hewan yang mengamuk di depan kita yang berbahaya buat kita. Ada Tuhannya Allah. Ada badai, ada sesuatu banjir, longsor, apa saja yang berbahaya. Penciptanya adalah Allah. Allah mampu ya, membalik semua keadaan dari sesuatu yang berbahaya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bisa. Bukankah itu terjadi pada Nabi Ibrahim AS pada saat mau dibakar oleh Namrud? Api yang membakar, yang dipakai bakar itu bukan untuk membakar satu orang. Satu orang cukup 1 kali 1 meter, apinya selesai. Gitu ya. Bahkan mungkin lebih kecil daripada itu. 1/2 meter aja kalau orang diikat di tiang, 1/2 meter, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya. Dia bakar api sudah cukup dia terhangus. Tapi Nabi Ibrahim AS itu dibakar di sebuah tungku yang sangat besar, yang dikatakan dalam beberapa gambaran oleh para ulama, kalau lewat burung jauh di atasnya, tiba-tiba jadi hangus jatuh. Karena panasnya. Tapi Allah perintahkan dan kekal dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dari sesuatu yang tidak masuk akal manusia. Karena Namrud pada saat itu mau menyiksa Nabi Ibrahim AS atau membunuh Ibrahim AS bukan dengan cara yang biasa. Kalau datangkan penggal lehernya, tusuk perutnya, itu udah biasa. Pecahin kepalanya dengan batu, itu udah biasa Namrud lakukan siksa orang. Dan pada saat itu, pada saat ditusuk atau dipenggal, udah selesai mati, habis ceritanya. Dia nggak menderita lah istilahnya orang itu, sakit sekali saja gitu. Tapi Namrud bilang sama para penasihat-penasihatnya, saya mau siksa Ibrahim karena dia menolak ketuhanan saya yang tidak mudah dilupakan oleh orang dan tidak segera juga dia mati, dia rasakan siksanya. Apa itu? Dibakar. Ya. Makanya karena ini siksaan sangat berat, sampai kata Nabi SAW, jangan kalian membakar musuh-musuh kalian. Kita tidak boleh, umat Islam, kalaupun sudah menang, bakar musuh. Karena tidak boleh membakar kecuali pemilik api itu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saksi bahasan kita, Allah bisa ubah yang fitrahnya api itu panas, menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Tidak membakar Ibrahim sedikit pun. Kenapa? Karena dia yakin Allah penciptanya. Nggak ada yang mustahil. Salah seorang pernah dia melakukan perjalanan. Zaman dulu orang cuma andalkan matahari, ya. Kalau terbenam matahari, dia nginap di tempat di mana matahari terbenam itu, di situ misalnya di hutan, di pinggir pantai, di pinggir sungai, dia nginap di situ. Tunggu besok matahari terbit baru dia bisa jalan. Karena gelap. Dia nggak bisa jalan malam-malam dan lebih berbahaya buat dia. Ada seorang salafus saleh lakukan perjalanan dari Irak ke negeri Syam pada saat itu. Dia jalan sampai dia tiba di tengah hutan, ternyata tiba maghrib. Mau tidak mau dia harus nginap di situ, sendirian di tengah hutan. Maka di awal malam dia wudhu, dia sholat maghrib isya, kemudian dia coba istirahat. Terus dia bangun, kurang lebih kita jam 11 malam, jam 12 malam, di awal malam ya. Dia bangun, kemudian dia sholat. Dia ceritakan tentang dirinya. Pada saat dia bangun tengah malam itu, dia sholat, selesai dia salam dari 2 rakaat pertama. Tiba-tiba depan matanya ada seekor harimau yang meraung dengan keras. Dan kelihatan harimau itu lapar, akan menerkam dia. Akan menerkam dia. Gitu kan? Maka apa yang terjadi sekarang? Dia dalam dirinya mengatakan, kalau saya lari, pasti saya juga akan kena. Orang harimau ini lebih kuat. Matanya lebih terang. Dia udah memang lapar, siap memangsa. Gitu kan? Sampai saya pernah lihat ada cuplikan, diadakan survei. Seorang atau bukan seorang, mungkin lebih dari 10 orang laki-laki, semuanya berotot, binaragawan yang sangat kekar badannya. Di mata manusia sudah sangat kuat, mungkin kita nggak mungkin bisa kalahkan kalau tipe-tipe kita yang kecil badannya gitu. Dia tarik tali tambang itu melawan gigitannya singa atau harimau itu. Satu tali tambang digigit oleh harimau tersebut atau singa itu, yang satu ditarik oleh orang ini. Nggak ada yang bisa kalahkan singa, padahal pakai giginya saja. Nggak ada giginya yang tanggal segala macam, itu karena kuatnya. Tapi tiba-tiba tauhidnya kepada Allah muncul. Maka dia mengatakan, hai harimau, kalau seandainya Allah yang mengutus kamu kepadaku, ya,
Allah yang mengutus kamu kepadaku. Untuk memakanku aku tidak akan melawan. Tapi seandainya kau datang hanya untuk mengganggu ibadahku dengan Allah, aku akan minta kepada Allah yang telah menciptakan aku dan kamu untuk menghancurkanmu. Tiba-tiba dalam kisah ini dikatakan harimau itu menurunkan pandangan matanya lalu dia pergi. Karena harimau yang ganas pun yang ciptakan adalah Allah. Fahami makna ini dalam sekali. Dan Anda sebutkan ini setiap pagi dan petang. Jadi, Rabba kulli syai'in wa malikah. Tuhan segala sesuatunya dan pemiliknya. Kemudian selanjutnya, Ashhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini sudah kita tahu kalimat tauhid. Kita mengulangi lagi kesaksian kita tentang Allah itu tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Ya. Dengan tujuan memperbaharui kembali keimanan kita. Potongan selanjutnya baru masuk ke dalam doa. Setelah kita memuji Allah, Allahumma alimul ghaibi wa syahadah ini yang pertama, yang kedua fatiras samawati wal ard, yang ketiga rabba kulli syai'in wa malika, kemudian yang keempat kita bersaksi asyhadu an la ilaha illa anta. Ini semua puji-pujian kepada Allah, pengikraran tentang kemahakuasaannya, kemahaesaannya subhanahu wa ta'ala. Maka kita masuk setelah itu kepada doa. Apa yang kita minta di sini? Kita minta agar diselamatkan dari semua keburukan diri kita dan keburukan syaitan. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Ini permintaan pertamanya. Minta dijauhkan dari semua keburukan diri. Ini permintaan pertama. Dan nanti kita punya keburukan diri, teman-teman. Maksudnya apa? Ada potensi melakukan keburukan. Ada syaitan, tidak ada syaitan dalam diri kita, Allah sudah menciptakan itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan potensi berbuat jahat dan berbuat baik. Dua. Tapi Allah setelah itu memandu kita agar mengikuti yang baik dan kita meninggalkan yang buruk. Ya, jadi ada. Contoh kasus yang paling jelas ini masalah iblis. Kita kan selalu mengatakan, oh ini orang sesat, orang ini melakukan maksiat karena digoda oleh syaitan. Siapa syaitan? Pimpinannya adalah iblis. Baik. Pada saat iblis nolak sujud kepada Adam, siapa yang goda iblis? Belum ada iblis pada saat itu. Cuma dia sendiri gitu. Dia yang dikenal dalam Al-Quran kalau dia penjahatnya. Keburukannya ada potensi dalam diri yang dia ikuti. Ya, dan ini ada potensi dalam diri kita. Makanya kita pada saat dengar azan, ada potensi kita untuk mau patuh, kerjakan perintah, ada juga potensi tidak. Untuk malas-malasan ada. Syaitan cuma menunggangi potensi itu. Makanya di saat Anda menunggangi potensi untuk melakukan ketaatan dan melawan kejahatan, nah di situ Anda menutup itu syaitan. Tapi di saat Anda justru meninggalkan ketaatan dan Anda kerjakan kemaksiatan, disitulah Anda dikuasai oleh syaitan. Ya. Jadi kita minta dilindungi dari keburukan diri kita sendiri. Walaupun Anda dari keluarga baik-baik, Anda punya akhlak yang baik, Anda punya ilmu agama yang cukup, ya, tetap saja kita baca ini. Nabi Muhammad SAW membaca ini. Permintaan yang kedua, wa min syarri syaitani wa syirki. Dan dari semua keburukan syaitan dan kesyirikannya. Saya pernah duduk sama Syekh Saleh Suhaimi, hafizahullah, guru kami di Madinah. Semoga Allah jaga beliau. Dia mengatakan, ya Khalid, dan ada riwayat lain, wa min syarri syaitanin wa syariki. Dan dari keburukan syaitan dan sekutu-sekutunya. Jadi ada dua makna di sini. Bisa bermakna syirki, kesyirikan dia karena dia menyekutukan Allah dan mengajak orang untuk menyekutukan Allah. Sementara syariki adalah partner-partner dan sekutu-sekutunya yang mendukung syaitan. Karena memang ada orang yang mendukung syaitan. Syaitan gak usah goda dia, memang dia mau jadi partner dengan syaitan. Para dukun-dukun, peramal, penyamun, memang mau jadi partner syaitan. Kalau kita kan orang beriman berusaha lepas dari syaitan. Ada godaan kita berusaha melawan, kita berusaha minta perlindungan kepada Allah. Ada enggak? Ada golongan-golongan, na'udzubillah, dari kalangan manusia, dari para dukun, peramal. Ini memang sengaja mereka mencari dan mau berkhidmat dengan syaitan. Nah itu syariki. Kemudian permintaan yang ketiga kita minta di sini adalah wa an aktarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Dan jangan sampai aku menjurumuskan diriku kepada kesalahan. Terus ini terjemahannya, jangan sampai berbuat kejelekan terhadap diriku sendiri. Atau aku menjurumuskan atau menularkannya kepada seorang muslim. Ya. Ini berarti teman-teman sekalian,
kita bisa terlibat dalam kesalahan dan kita berlindung kepada Allah SWT. Atau ada orang, dia nggak buat itu kejahatan, tapi dia tawarkan kepada orang lain untuk melakukannya. Udah saya nggak usah deh sama perempuan itu, saya nggak mau berzina, saya takut dosa. Kau aja deh. Nah, ini kan nawarin orang, jerumusin orang. Harusnya dia tahan diri, dia tahan juga orang lain. Enggak, saya nggak minum khamar. Udah kalau mau minum terserah. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini sama nih makna daripada doa ini. Sini kan kita minta jangan kita jerumuskan diri kita pada kesalahan, jangan juga kita menularkannya pada orang lain. Jadi ada dua pandangan sini. Ada yang pandangan pertama di sini adalah dia melakukan kejahatan lalu dia ajak orang lain. Kita berlindung dari situ. Dia berzina, dia mabuk, dia narkotika, terus dia ajak orang lain. Bahkan dia sampai buka diskotik, dia jadi pengedar narkotika dan seterusnya. Pandangan yang lain adalah dia tidak mau lakukan, tapi dia membiarkan orang lain melakukan. Kayak tadi saya sudah kasih contoh. Ada pernah orang begitu ketemu sama saya, terus ada makanan dihidangkan depannya. Saya tanya, silahkan, kenapa nggak dimakan? Dia bilang, enggak, saya pernah dapat ini syubhat. Bahkan ada orang yang pernah kerja di tempat pembuatan makanan itu, katanya ini ada kandungan haramnya. Tapi saya tanya, tapi kan ada label MUI, kan ini harus sesuatu yang pasti dulu. Ya, tapi saya nggak makan. Kebetulan sebenarnya ada anaknya. Saya kebetulan yang menghidangkan makanan itu kan, roti udah saat itu. Terus dia bilang, saya nggak makan, tapi kalau anak saya terserah. Kan jadi tanda tanya gitu. Harusnya kan dia larang juga sudah, semuanya nggak usah. Bahkan kalau perlu saya pun dia bilang jangan, ini setahu saya sudah pastikan memang tidak halal. Bisa contoh. Tapi ada orang begitu, subhanallah. Nah ini pandangan lain dari makna jangan sampai kita menjerumuskan atau menularkan kejelekan itu pada orang lain. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman maknanya sangat dalam doa-doa ini. Ya, kita minta akan dijauhkan dari keburukan diri kita, keburukan syaitan dan sekutunya, keburukan syaitan dengan ya, kesyirikannya. Dan jangan sampai kita menjerumuskan diri kita pada kesalahan atau kejelekan sehingga nama kita di tengah-tengah manusia rusak, juga di sisi Allah rusak gitu kan. Dan jangan sampai menularkan kesalahan itu pada seorang muslim. Doa selanjutnya teman-teman sekalian adalah di halaman 86 ya. Dan ini doa sangat mulia, jangan sampai luput dari kita ya. Dan ini Nabi SAW sudah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, jilid 4 halaman 323, Tirmidzi jilid 5 halaman 465, Ibnu Majah dan Ahmad juga meriwayatkan dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah jilid 2 halaman 332 dan Syekh bin Baz menghasankannya. Perhatikan hadisnya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membacanya sebanyak 3 kali ketika pagi dan ketika sore hari, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat memudarat atau membahayakan dirinya. Baca 3 kali saja. Apa itu? Anda perhatikan di halaman 86 di bagian bawah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Terjemahannya dengan nama Allah. Bismillah. Alladzi la yadurru, yang dengan namanya, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang memudaratkan di bumi maupun di langit. Wa huwas sami'ul alim, dan dia zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita coba geluti lebih dalam tentang masalah doa ini. Doa ini sangat dianjurkan untuk dibaca ya. Sekali lagi keutamaannya, maka Allah akan jauhkan kita dari segala sesuatu yang berbahaya pada hari itu. Kalau Anda baca 3 kali. Pagi, berarti sampai sore Anda aman. Baca sore, Anda aman sampai pagi. Bismillah dengan nama Allah. Dan ini dianjurkan sekali setiap muslim untuk selalu memulai apapun dengan Bismillah. Ya, terutama tentu maksud dan yang ditekan ke sini adalah perbuatan baik ya. Karena kata Nabi SAW, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta'. Semua perkara yang tidak disebutkan dengan nama Allah, dimulai dengan nama Allah, maka dia terputus. Ya. Maksudnya terputus dari rahmat Allah. Makanya di sini dimulai dengan Bismillah. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Yang dengan namanya tidak akan ada yang bisa membahayakan. Berarti ini menandakan kedudukan asma, nama-nama Allah yang mulia.
Yang bisa dikenal juga ada Asmaul Husna, nama-nama yang mulia ya. Jadi nama-nama Allah ini punya makna dan jangan anggap remeh. Makanya sebagian salaf menjadikan Asmaul Husna sebagai pembuka doa-doa mereka. Misalnya mereka minta dikasih, mereka mengatakan Ya Rahman irhamni, wahai zat yang maha pengasih kasihanilah aku gitu ya. Ya Ghafur ikfirli, wahai zat yang maha pengampun ampunilah aku. Begitu terus ya. Kita minta kepada Allah sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kita minta dengan nama Allah yang agung. Yang paling agung, nama Tuhan adalah Allah. Itu yang paling sering diucapkan. Allah mudahkan kita ucapkan di lisan kita. Kita kalau takbir Allahu Akbar dalam sholat kita pembukaan ya. Selalu Allah ya. Dan dalam kalimat syahadat digunakan asyhadu an la ilaha illallah. Karena nama-nama Allah banyak. Bisa juga orang kalau mau dipikir-pikir bisa saja orang bismillahi ya bismillahirrahman, bismillahirrahim, bismillahirrazzaq kan begitu. Tapi Allah pilih Allah. Kata ulama ini adalah nama Tuhan yang paling a'zam, yang paling agung. Makanya di sini katakan bismillah dengan nama Allah itu, Allahnya itu. Dengan bobot Allah ini alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Nama Allah itu tidak akan pernah ada yang bisa membahayakan kalau sudah diucapkan baik di langit maupun di bumi. Itu maknanya. Kemudian wahwas samiul alim dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Salah satu sifat Allah yang sempurna, Allah maha mendengar. Jadi ada hal-hal bagi manusia kita tidak bisa kita dengar karena keterbatasan pendengaran kita. Ada jarak tertentu yang kita bisa jangkau suara, ada juga yang tidak bisa. Bahkan ada orang yang ditulikan oleh Allah SWT sebagai bentuk ya, cobaan bagi dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan segala sesuatunya sampai apapun, sehalus apapun di dalam bumi, di dalaman lautan Allah tahu. Semua Allah tahu. Ini juga kembali ke makna tadi doa sebelumnya. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui semua yang gaib dan juga yang nyata gitu. Jadi Allah maha tahu semua itu. Itu maknanya. Dan juga maha mengetahui apapun Allah tahu. Maka dalam banyak ayat yang lain Allah menyebutkan tentang dirinya wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada biji basah kering ya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin. Tidak ada sesuatu yang basah, wala yabis, dari kering, illa fi kitabim mubin, kecuali sudah dicatat oleh Allah SWT di Lauhul Mahfuz. Allah tahu semua. Bahkan Allah tahu apa yang dikhianati oleh mata manusia. Dalam ayat lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dalam hati manusia. Itu alim, maha mengetahui. Mungkin Anda lihat ke arah sana, padahal tujuan Anda ke sana. Anda cuma curi-curi pandangan. Ya. Tapi Allah tahu itu. Ya. Mungkin Anda pura-pura tutup mata, seakan-akan Anda tidur, tapi sebenarnya Anda tidak tidur. Mungkin Anda tersenyum dengan orang, dan orang tidak tahu isi hati Anda. Tapi Allah tahu semua itu. Ya. Jadi jelas di sini, bagaimana kita mengikrarkan tentang Allah itu, zat yang maha sempurna, dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Dengan menyebut namanya tidak ada yang bisa membahayakan di langit dan di bumi. Dan sudah dijamin dalam hadis tadi sudah kita bacakan ya. Doa selanjutnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini dibaca juga 3 kali. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Rabb itu pencipta, pemilik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, Islam sebagai agama. Aku terima dengan sempurna ya, agama Islam ini. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Adapun nomor 111 di bawah, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad di jilid 4 halaman 337, An-Nasai dalam Amal Yaum wa Laila nomor 4, Ibnu Sunni nomor 68, Abu Daud jilid 4 halaman 418, Tirmidzi jilid 5 halaman 465, serta dihasankan oleh Ibnu Baz dalam Tuhfatul Akhyar halaman 39. Terjemahannya, aku ridho, aku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Itu saja.
Kata Nabi SAW, barang siapa yang membacanya sebanyak 3 kali ketika pagi dan sore hari, maka Allah patut memberikan keridhaannya kepadanya pada hari kiamat nanti. Kita coba lebih dalam renungi ini. Mungkin ada mengatakan dapat ridhonya Allah. Apa sih itu, Ustaz? Baik. Saya coba hubungan ini dengan hadis yang lain. Kata Nabi SAW, nanti setelah hari surga, masuk ke dalam surga semuanya. Nggak ada lagi yang di neraka. Termasuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, tapi orang beriman dibersihkan dosanya kemudian masuk ke dalam surga. Di neraka tinggal orang kekal, orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Ya. Kalau sudah masuk gitu, Allah akan berfirman kepada para ahli surga. Belum menampakkan dirinya. Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama itu, kata Allah SWT, wahai hamba-hambaku, maukah aku tambahkan untuk kalian? Setelah mereka nikmati dayang-dayang, permadani, istana, kehidupan yang abadi, pokoknya semuanya keenakan, kenikmatan. Maka kata mereka ahli surga, ya Allah, apalagi lebih daripada ini? Karena mereka tahu mereka selamat dari neraka dan mereka masuk ke dalam surga. Dan tidak akan pernah keluar dari surga lagi, selamanya. Di dunia ini kan kita takut tua, kita takut sakit, kita takut mati, takut bangkrut, takut diambil harta kita oleh orang lain. Di akhirat tidak ada. Sekali kita jadi penghuni istana itu, kita selamanya jadi penghuni istana itu. Selamanya. Khalidina fiha. Tidak akan pernah lagi ada warisan, tidak akan pernah ada dirampas oleh orang lain, tidak ada manipulasi, penipuan dan seterusnya. Maka mereka mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan? Maka Allah SWT berfirman dalam hadis yang pertama, hari ini aku halalkan keridhaanku pada kalian dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian selamanya. Nah ini maknanya. Makna ridho lawan daripada murka, marah. Ridho itu berarti menerima. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita, artinya Allah tidak akan murka dengan kita. Tidak akan ada hukuman yang datang. Itu makna daripada kalimat ini. Bagaimana Allah ridho atau memberikan keridhoannya pada hari kiamat. Maksudnya masuk dalam surga, dapat jaminan. Hanya dengan baca 3 kali ini. Dan inilah juga pertanyaan yang akan ditanyakan di kuburan. Makna daripada aku ridho Allah sebagai Tuhan, maknanya aku tidak akan pernah lagi bergantung, tidak akan pernah yakin, tidak akan pernah menyembah, ya, tidak akan pernah memohon kepada selain Allah. Mau batu keramat, mau kuburan, mau pohon, mau apa saja, tidak ada lagi. Jadi semuanya aku ridho hanya kepada Allah. Makanya Allah ridho dengan dia. Karena dengan mengucapkan raditu billahi robba, artinya aku tidak akan pernah minta kecuali kepada Allah. Aku tidak akan pernah bergantung kecuali kepada Allah. Aku tidak yakin Tuhan ada kecuali Allah. Kemudian mobil Islam ini artinya aku tidak butuh agama lain. Seperti sekarang ada orang yang warna-warni. Statusnya Islam, tapi semua agama bagus, semua agama boleh. Padahal Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah yang diterima hanya Islam. Tapi dia mengatakan boleh saja. Setiap Islam mengatakan ini tidak boleh. Dia mengatakan itu tidak mungkin. Itu hukum Islam harus direvisi. Harus direvisi itu otak dia sebenarnya. Ya. Seperti sekarang orang-orang jil, banyak mereka begitu. Semaunya sendiri. Dan sesuai dengan hawa nafsunya maka mau dihapus. Bahkan dianggap tidak relevan lagi. Ini sesuatu yang salah sekali. Maka kita ikrarkan, saya mau Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Artinya aku akan mengikuti semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah ridho kepada Allah sebagai Tuhannya sehingga tidak bergantung kecuali kepada Allah, Islam yang diterapkan dalam kehidupannya dan yang diikuti sebagai panduan dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi yang dia butuhkan setelah 3 hal ini. Oleh karena itu kalau dia ridho dengan 3 ini, maka Allah pun ridho kepadanya. Doa selanjutnya, bagaimana kita minta agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita segala sesuatunya yang Allah ambil alih, bukan kita lagi, tapi Allah yang ambil alih semua itu. Ya. Yaitu kita membaca di halaman 87 ya, doa selanjutnya, sabda Nabi SAW, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni nafsi tarfata'in. Wahai Tuhan yang maha hidup, ya hayyu, terus ya qayyum, wahai Tuhan yang terus menerus mengurus makhluknya,
Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfatain, dan jangan pernah engkau menyerahkan urusanku kepada diriku sekejap mata pun. Hadis ini riwayat Al-Hakim dan beliau mensahihkannya dan disepakati oleh Al-Zahabi jilid 1 halaman 545, dan bisa dilihat juga dalam Sahih Targhib wa Tarhib disahihkan oleh Syekh Albani di jilid 1 halaman 273. Doa ini adalah doa yang mulia, di mana seorang mukmin betul-betul melibatkan Tuhannya dalam segala perkaranya. Dan kalau kita membagi hadis ini, maka kita akan ambil potongan pertama, manfaatnya adalah sifat Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini sifat yang luar biasa ini. Ya. Dalam sebuah riwayat lain kata Nabi SAW, siapa yang membaca Astaghfirullahal Azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada sifat ini. Aku beristighfar dan mohon maaf kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertobat padanya, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Anda lihat ayat kursi, ayat yang paling dahsyat dalam Al-Quran, gitu kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita sebutkan itu. Nah, ini sifat Allah yang mulia sekali, Al-Hayyu Al-Qayyum. Anda bisa jadikan sebagai potongan doa Anda dan mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, ya. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang terus-menerus mengurus makhluknya, gitu kan. Artinya, aku tidak akan pernah minta kepada selain Engkau ya Allah, karena Engkau maha hidup. Dan aku tidak pernah merasa tidak akan dipenuhi, karena memang Engkau selalu memenuhi semua kebutuhan hamba-hambamu. Itu maknanya. Potongan kedua dari hadis ini adalah birahmatika astaghith, dengan rahmatmu lah ya aku memohon pertolonganmu. Rahmat Allah sesuatu yang paling diharapkan oleh seorang hamba. Ingat, kita bisa selamat dari segala mara bahaya, kita bisa mendapatkan semua manfaat yang kita inginkan, bahkan kita bisa masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah, bukan upaya kita ya. Kita cuma bisa ikhtiar. Kalau Allah setuju, Allah akan berikan. Kalau Allah tidak setuju, maka tidak akan diberikan. Maka di sini kita minta dengan rahmat Allah, kita minta perlindungannya, pertolongannya. Potongan ketiga, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Perbaiki semua urusanku, semua perkaraku, dan jangan pernah engkau membiarkan atau menyerahkan urusanku kepadaku sekejap mata pun. Artinya jangan sampai aku ini mengambil keputusan sendiri. Biarkan engkau yang mengambil keputusan ya Allah. Ini ciri orang beriman ya. Bagaimana mereka semuanya urusannya dikembalikan kepada Allah SWT. Tidak ada yang tidak dilibatkan Allah. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Dan doa ini sangat penting teman-teman. Dianjurkan baca di pagi hari ya. Ada juga sebagian ulama mengatakan dianjurkan juga dibaca sore hari, tapi ditekankan sekali di pagi hari. Makanya masuk dalam zikir pagi petang. Baca ini sekali saja. Kalau Anda mau lebih bagus, baca sampai 3 kali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil semua urusan kita. Tidak ada yang tertinggal lagi. Dan ini satu kelebihan yang luar biasa. Ya. Kemudian doa selanjutnya, Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu, wa a'udzubika min syarri ma fi wa syarri ma ba'dah. Ini sempat kita singgung di awal pertemuan ya. Saya ingatkan kembali, kami memasuki pagi hari dan kerajaan semesta hanya milik Allah. Ini langsung kita masuk ke penjelasannya. Berarti dari doa ini kita mengikrarkan bahwasanya kerajaan hanya milik Allah. Dan menandakan juga berarti kita tidak akan pernah takut bergantung kecuali kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khaira hadal yawm, ya Allah aku minta kebaikan hari ini. Apa saja yang kita minta, perhatikan. Fathahu, ya, maksudnya keberhasilan mencapai tujuan. Itu fathah. Apa saja yang saya jadikan target hari ini, saya berhasil langsung ya Allah. Wa nasrahu, kemenangannya. Kalaupun ada musuh, aku selalu menang. Wa nurahu, dan cahayanya, maksudnya ilmu dan taufik. Ya. Wa barakatahu, dan keberkahan, maksudnya keberkahan ini tercukupi, menjadi pencukup gitu. Wahudahu, dan petunjuk yang ada di dalamnya pada kebenaran dan dalam menjauhi yang salah gitu. Wa'udzubika min syarri ma fi wa syarri ma ba'du.
Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan hari ini dan keburukan yang datang sesudahnya. Hadis ini diriwayatkan ya, oleh Abu Daud jilid 4 halaman 322. Ada footnote nomor 114 di bawah. Apabila sore hari maka membaca Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi laylah. Jadi al-yawmnya diganti laylah. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan malam ini. Fathaha. Tadi ya. Keberhasilan, sukses dalam urusan. Wa nasraha. Ya. Kemenangannya. Wa nuraha. Cahayanya. Wa barakataha. Dan juga keberkahannya. Wa hudaha. Dan petunjuk-petunjuknya. Wa a'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada dalam ini, malam ini, dan juga keburukan yang datang setelahnya. Nah, yang perlu diperhatikan sini teman-teman, perhatikan bahasa Arabnya ya. Kalau pagi hari, kan kita bilang Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Yaum ini dalam bahasa Arab istilahnya mudzakkar. Tidak ada taknya ya, secara umum gitu ya. Maka di sini kita lihat tulisannya akhirnya haknya fathahu, hu, nasrahu, nurahu, hu semuanya. Barakatahu, wahudahu. Nah, kalau Anda lihat yang sore hari, perhatikan di foto nomor 114 di halaman 89. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi laylati. Tak, ada taknya. Umumnya ini dikenal dengan mu'annath ya. Makanya setelahnya fathaha ya. Wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha. Ya. Sama juga setelahnya kalau pagi tadi al-yawm kita baca wa a'udzubika min syarri ma fihi ya wa syarri ma ba'dahu. Perhatikan kalau yang malam wa a'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ini perlu digarisbawahi karena berhubungan dengan masalah penggunaan bahasa Arab, jadi jangan sampai Anda keliru dalam penyebutan-penyebutan seperti ini ya.